Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara membuat naskah soal dari Google Form yang nanti bisa diimpor ke Google Classroom. Langsung saja, caranya adalah pertama kita buka browser dulu. Kita bisa menggunakan browser Google Chrome. Kita juga bisa menggunakan browser Mozilla Firefox atau yang tampil di layar ini dengan menggunakan browser Microsoft Edge. Langsung saja kita ketik untuk membuat naskah soal dari Google Form. Kita langsung masuk ke akun Gmail kita, Gmail login. Kemudian kita sign in. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk ke email yang sudah kita buat. Kemudian masukkan kata sandi. Ya, kalau sudah, kita masuk ke aplikasi Google-nya, pilih ke Google Drive. Ya, ini ada titik 9, kita klik. Silakan kita ketik atau kita klik tombol Drive. Nah, setelah tombol Drive, kita masuk di menu plus warna-warni ini baru. Kalau kita mau buat soal baru di Google Form atau Google Formulir, kita pilih menu Google Formulir, klik aja. Nah, di sini ada lembar baru, formulir tanpa judul. Ini kita kasih judul, misalnya PAI BP PTS Ganjil PAI BP kelas 10. Kalau sudah, kita buat pertanyaan baru. Pertanyaan baru ini biasanya berupa nama siswa, nama lengkap siswa, dan kita pilih jawaban singkat karena di sini membutuhkan jawaban langsung dari siswa. Ini diklik wajib diisi. Untuk deskripsi formulir bisa kita tambahkan misalnya alokasi waktu atau ya alokasi waktu, misalnya waktu yang kita sediakan, kita informasikan ke anak-anak dikerjakan jam 9 pagi sampai jam 17. Terus kalau sudah, kita kasih tanda plus ya di bawahnya halaman nama lengkap siswa. Nanti siswa bisa menjawab, menyebutkan nama lengkapnya. Kemudian kita klik tanda plus untuk menambahkan pertanyaan baru. Sekarang kelasnya, kelas berapa? Misalnya 10 MM1. Kita tambahkan lagi optionnya 10 M2. Nah, sesuai dengan kelas yang kita ajar. Atau 10 TKJ 1. Kita misalnya ngajar 4 kelas, di kelas 10 TKJ 2. Terus wajib diisi. Kita pilih pilihan ganda karena di sini ada beberapa pilihan yang harus dicentang oleh siswa. Sudah, ini lembar identitas. Untuk formulir tanpa judul yang ada di pojok kiri atas, kita klik satu kali. Judulnya harus sesuai dengan yang ada di lembar soal PTS Ganjil. Oke, kalau sudah, kita tinggal buat naskah soal. Ya, kita boleh meneruskan dengan mengklik tambahkan pertanyaan, tanda plus, atau kita boleh mengklik tanda kotak 2 ini, persegi panjang 2, tambahkan bagian. Berarti kalau kita mengklik tanda ini, kita menambahkan halaman. Ini halaman 1, ini halaman 2. Halaman 1 khusus untuk identitas siswa. Nah,
Terus kita buka lagi tambahkan bagian, berarti kita masuk ke halaman 2. Halaman 2, ketik saja soal PAI misalnya, atau soal pilihan ganda. Jumlahnya misalnya 25 atau 20, 50 terserah jenengan. Misalnya kita buat 25 soal untuk kelas 10 PTS ganjil PAI. Nah, kita klik aja tambah untuk menambahkan pertanyaan. Nah, nanti kita masukkan pertanyaannya di sini. Nah, kita sudah punya bank soal ya. Dengan syarat kita memasukkan pertanyaan, syaratnya harus punya bank soal. Kita cari dulu bank soalnya. Oke, bank soal PTS-nya sudah ada di sini. Kita tunggu sebentar. Ya, jadi kalau kita sudah punya bank soal, kita tinggal menginput saja soal, mengcopy paste ke dalam Google Classroom atau Google Form. Nah, ini misalkan soal nomor 1, kita copy aja, langsung kita masuk ke Google Form-nya, copy paste. Nah, ini jawabannya, copy paste. Ya, kita paste ke sini. Nah, di sini kita membuat soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini kita buat nanti soalnya secara acak. Ya, jadi bagaimana caranya supaya siswa itu tidak contek-contekan dan siswa itu bisa mengerjakan secara mandiri. Caranya adalah abjadnya tidak usah dimunculkan. Jadi cukup pertanyaannya langsung pertanyaan dan pilihan jawaban. Jadi tidak usah mencantumkan soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Cukup kalimat pertanyaannya saja. Kemudian untuk pilihan gandanya atau multiple choice-nya tidak usah menyebutkan huruf A, B, C, D, E. Nah, di sini meskipun ada 5 pilihan ganda, ya, 5 jawaban yang tersedia di sini, tidak usah disebutkan abjad A, B, C, D, E. Cukup langsung jawabannya saja. Caranya adalah mengatur ini ya, wajib diisi, kemudian dibuat acak. Jadi kalau sudah kita setting acak, kita centang acak urutan opsi, nanti kita masuknya soal itu meskipun sudah kita buat di urutan pertama, nanti ketika sudah dibaca oleh siswa bisa jadi menjadi soal urutan nomor 5, nomor 4 dan seterusnya. Karena di sini kita sudah setting soal dibuat secara acak berikut pilihan gandanya. Nah, jangan lupa kita klik dulu di lembar paling atas sendiri ada tulisan pertanyaan, ya. Jangan lupa, karena ini berupa pertanyaan, berarti harus disetting dulu. Caranya adalah klik setelan, ya. Gambarnya gear ini kita klik. Kita centang batasi 1 tanggapan karena kita hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab soal PTS 1 kali saja, tidak diulangi lagi, ya. Kita memberi kesempatan 1 kali untuk siswa. Jadi satu siswa hanya bisa mengerjakan soal itu 1 kali. Kalau sudah kita simpan, ya. Kemudian kita klik dulu di presentasi. Acak urutan pertanyaan. Karena ini berupa pertanyaan, jadi harus disetting jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kita biarkan saja, nggak apa-apa. Terus jangan lupa untuk responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar ini centangnya kita hilangkan. Karena kalau tidak kita hilangkan, jawaban yang sudah kita buat, ya, kunci jawaban yang sudah kita atur di sini akan dilihat oleh siswa. Makanya centangnya tidak boleh ditampilkan, ya. Jadi centangnya harus dihilangkan. Kemudian pertanyaan tak terjawab ini untuk mengatur kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab oleh siswa. Ini sekedar notifikasi. Jadi ini kita kosongin aja. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, kita tinggal menentukan skor, ya. Kunci jawaban kita klik. Kemudian kita tentukan skornya berapa. Kalau jumlah soal pilihan gandanya 25, berarti per soal ada skor 4.
Nah, setiap siswa yang mampu menjawab satu soal saja, maka nilainya 4. Nah, kalau jumlahnya 25, tinggal kita kalikan 25 soal, misalnya betul semua, dikalikan 4, nilainya adalah 100. Nah, kita buat kunci jawaban dulu. Arti fana adalah artinya tidak kekal, ya. Kita simpan, selesai. Nah, caranya seperti itu. Soal berikutnya juga sama caranya. Kita buat kita buat soal kedua. Tinggal kita mengklik tanda tambah, tambahkan pertanyaan. Ya, tinggal copy paste dari bank soal yang sudah kita sediakan, ya. Copy soalnya, paste, taruh di kolom pertanyaan. Oke. Kemudian di lembar opsinya, di jawabannya, tinggal kita copy paste jawabannya di lembar optionnya ini, ya. Oke, untuk abjadnya ABCDE kita delete, ya. Jadi tidak usah ditulis abjadnya, kita tulis langsung jawabannya saja. Oke, Allah memiliki sifat Al-Karim, artinya Allah Maha Mulia. Kita setting dulu, wajib diisi, acak urutan opsi, kemudian tentukan kunci jawabannya. Allah itu Maha Al-Karim, artinya Maha Mulia. Kita tentukan poinnya per soal 4, ya, sampai 25. Kemudian kita klik tanda selesai. Nah, di sini perlu diketahui poin total 8. Nah, berarti kalau nanti poinnya ini jumlahnya di sini total 100, berarti kita sudah buat 25 soal, ya. Ini poin penghitungnya. Oke, kita klik selesai. Oke, kalau sudah, misalkan kita sudah buat soal sampai 25, langsung kita mengarah ke tombol kirim, ya. Nah, tombol kirim di sini adalah untuk mengirimkan link, ya, kepada siswa. Tinggal kita klik tanda ini, ya, tanda yang tengah. Ya, ini ada gambar amplop, kemudian ada gambarnya seperti kemiti, ya. Kita klik aja, ini tanda linknya. Oke, kalau sudah, silakan diklik kotak perpendek URL. Kita beri tanda centang. Nah, otomatis linknya akan muncul, ya. HTTP sekian bla 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 FM7. Kemudian kita klik tulisan salin. Kita klik tulisan salin, ya. Kalau sudah, kita klik kanan mouse, copy. Silakan bisa di-share ke kita buat soalnya via WA. Nah, paste. Nah, otomatis nanti link ini bisa dibuka dan ada gambar soal tadi, ya. Kalau kita misalkan mau nge-share via Classroom, gampang saja. Nah, misalkan kita masuk ke Google Classroom, ya, kita tinggal buka Classroom kita aja. Nah, misalnya ini, kita buka Classroom-nya, kita cari. Nah, misalkan kita masuk ke kelas 10, ya. Tinggal kita cari aja kelas 10. Nah, misalnya saya ke ruangnya kelas 10 MM1. Tugas kelas, kemudian buat tugas. Kemudian misalnya judulnya PTS AI kelas 10. PTS ganjil. Nah, ya, petunjuknya terserah 25 soal, alokasi waktu dan sebagainya. Ya, ini deskripsinya supaya dibaca anak-anak petunjuknya. Kemudian tambahkan. Setelah tambahkan, nah, kita masukkan link yang tadi dengan mengklik tanda link. Nah, sekarang linknya yang dari tadi, dari YouTube, kita copy paste. Nah, kita copy paste, kemudian kita copy,
masuk ke link yang mau kita buat di Classroom. Oke, tambahkan link, otomatis linknya tadi muncul ya. Ini linknya. Kalau sudah, tinggal kita ngatur mau kita tugaskan untuk kelas berapa saja. Kita kasih tenggat waktu, tanggalnya. Nah, baru kita klik tugaskan. Itu nanti otomatis bisa dibaca oleh anak-anak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagaimana caranya membuat soal PTS untuk kelas 10 ya. Soalnya dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Ya, kita kembali lagi ke sini. Perlu diketahui bahwasanya untuk lembar yang sudah kita buat tanpa harus kita mengkontrol save sudah tersimpan secara otomatis ya. Jangan lupa setiap kita mau membuat soal di Google Form ataupun Google Classroom, kita harus menyiapkan dulu bank soalnya apabila di situ dalam bentuk soal pilihan ganda. Kemudian untuk melihat nilai siswa, kita klik menu respon. Ya, nanti siswa yang jawab berapa, nilainya berapa, masuknya di sini. Ya, ada tanda plus kotak hijau ini, kita klik aja. Kita pilih buat spreadsheet baru. Spreadsheet baru ini adalah untuk melaporkan tugas siswa yang sudah dikerjakan. Klik buat, nanti masuknya seperti kolom Excel, dan ini bisa kita download, juga bisa kita print ya. Kalau mau kita download ya dalam bentuk Excel misalnya, kita tinggal mengklik tanda file ya, kita download. Kalau kita mau mencetak ya tinggal kita cetak aja. Misalnya mau kita simpan dalam bentuk Microsoft Excel ya, kita tinggal file. Nah, ini nanti ada, yang penting caranya sudah tahu dulu. Oke, itu mungkin yang bisa kita jelaskan caranya membuat soal pilihan ganda atau multiple choice dari aplikasi Google Form, dan bisa kita impor ke Google Classroom. Baik, terima kasih. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.